Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak, sekali lagi ya Bu ya, biar semangat pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Amma ba'du. Yang mulia segenap jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus DKM dan jajarannya pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan para bapak, para ibu yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat al-fakir kepada para jamaah sekalian. Pertama-tama yang lebih utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Nikmat lahiriahnya apa? Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, masih diberi sehat walafiat. Nikmat batiniyahnya, alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman wal Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah baik kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat terangkai salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang cinta kepada beliau kelak di yaumil qiyamah mendapat naungan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu tidak ada nabi yang sanggup memberikan pertolongan syafaat. Kita minta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Adam angkat tangan. Minta pertolongan kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh angkat tangan. Minta pertolongan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim angkat tangan. Tapi ketika kita berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru malah kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, ana laha, ana laha. Sini umatku, sini umatku. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Tak terasa sekarang ini kita sudah berada di minggu-minggu terakhir di tahun 2021. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Kita introspeksi diri, kita muhasabah diri. Bertambahnya tahun berarti bertambahnya usia.
Kalau bertambahnya usia berarti berkurangnya jatah umur yang Allah berikan kepada kita hidup di alam dunia ini. Seandainya kita ini dijatah oleh Allah, dicatat oleh Allah umurnya 63 tahun sebagaimana umurnya Rasulullah. Kalau sekarang umurnya sudah 62 tahun, masuk tahun 2022, tinggal ngitung bulan, Pak. Kita muhasabah supaya apa? Tahun-tahun yang lalu, hari-hari kemarin, sekarang ini lebih baik dari hari kemarin. Sekarang ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fa huwa rabihun. Wa man kana yaumuhu mithlu min amsihi fa huwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi fa huwa mal'un." Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini atau tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sama dengan hari-hari sebelumnya, kata Nabi, itu orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini atau tahun ini justru lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, kata Nabi, itulah orang yang celaka. Na'udzubillah min. Kita introspeksi diri. Oh, ini tahun baru, berarti jatah umurnya berkurang. Kalau jatah umurnya berkurang, maka sering-sering muhasabah, introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sebelum Allah nanti yang akan mengoreksi. Kalau Allah yang mengoreksi nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, di mana tidak geser sejengkal pun tumit kita sebelum ditanya satu demi satu tentang kehidupan kita di alam dunia, maka lebih baik introspeksi dulu sekarang ini. Kalau sekarang kita mengintrospeksi, maka segala kekurangan, segala kesalahan, segala kekhilafan masih bisa diperbaiki. Nanti Pak, kita semua nih manusia yang hidup di alam dunia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, dibangkitkan kembali ketika hari kiamat, dikumpulkan satu tempat yang namanya Yaumul Mahsyar. Diabsen satu-satu, dipanggil satu-satu. Tidak geser tumitnya sedikit pun sebelum diperiksa tentang kehidupan kita di alam dunia ini. Diputer layar film kita. Nah, biar enak ketika diputer layar film kita, kita koreksi dulu. Istilah bahasa perfilman, ada yang namanya dubbing, ada yang namanya editing, ada yang namanya sensor. Apa itu dubbing? Dubbing itu ngisi suara, Bu. Kalau suaranya ngeresek, suaranya nggak jelas, di dubbing namanya. Nah, dalam hidup kita pun seperti itu. Barangkali dulu lisan kita pernah mencaci maki orang, lisan kita pernah menggunjing orang, lisan kita pernah menfitnah orang, lisan kita pernah menghasut orang, lisan kita pernah menghibah orang, ngomong-ngomongin kejelekan orang lain. Maka sisa usia yang Allah berikan saat ini kita dubbing. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kita lakukan sekarang ini bisa menghapus keburukan, kesalahan kita di masa lampau. Dengan apa mendabbing lisan kita? Dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Tanqiqul Qaul karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang enteng kita ucapkan tapi berat dalam timbangan nanti di yaumil mahsyar, di padang mahsyar ketika dihisab, dan orang yang membaca itu akan dicintai oleh Allah. Dua kalimatnya subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kita dubbing lisan kita, Bu. Dulu mungkin pernah mencaci maki orang, kita dubbing dengan baca-bacaan tasbih, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca sholawat, dengan baca istighfar, senantiasa akan menghapus dosa-dosa dari lisan kita di masa-masa yang lalu. Yang kedua, editing. Apa sih diedit? Edit itu dipercakap. Ibu bapak foto, cepret, kemudian diedit. Hidung pesek jadi mancung, Bu. Ya enggak? Wajah hitam bisa jadi glomoh, glowing. Orang pendek bisa jadi tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Diedit namanya. Artinya apa? Dulu waktu masih muda mungkin kita pernah melakukan dosa-dosa besar. Tidak menutup kemungkinan dulu kita pernah binal. Tidak menutup kemungkinan dulu kita pernah nakal. Apa itu main perempuan, apa itu judi, apa itu mabuk-mabukan dulu. Maka sekarang usia yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita edit. Dengan apa? Dengan melakukan aktivitas kegiatan beribadah. Salatnya jangan ditinggalin. Sering-seringlah duduk di majlis-majlis taklim. Sering-seringlah duduk bersama orang-orang soleh. Kita kepengin jasmaninya sehat, tapi rohaninya terabaikan, itu lebih celaka, Bu. Jasmaninya kepengin sehat, cuci tangan, pakai masker, sampai ke kamar pakai masker. Tapi sementara rohaninya kita abaikan, itu lebih bahaya. Orang-orang penduduk neraka ketika ditanya, "Kenapa kamu masuk neraka?" Dia enggak ngejawab, "Dulu saya waktu mati kena corona. Dulu waktu mati saya kena covid." Enggak. Kenapa dia masuk neraka? Lantaran diserang penyakit rohani. Lantaran diserang penyakit batin, enggak kunjung kita obatin. Apa penyakit rohaninya? Apa penyakit hatinya? Apa penyakit batinnya? Sombong. Merasa dirinya paling hebat. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya paling bersih, merasa dirinya paling suci. Itu penyakit-penyakit rohani. Iblis kenapa dikeluarkan dari surga? Apakah ibadahnya nggak getol? Getol iblis ibadahnya. Ilmunya tinggi, cerdas, alim. Iblis nggak ada yang bodoh, Pak. Iblis itu alim. Kenapa diusir dari surga? Lantaran sombong. Disuruh sujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Sorry ya, ini bahasa bintaranya. Saya kan diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptain dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada tanah. Masa saya suruh sujud sama Adam? Ntar dulu ya. Sombong iblis, diusir oleh Allah dari surga. Sehebat apapun kita, sujudnya 5 waktu, tapi kalau masih ada penyakit sombong, maka tidak ada artinya. Kemudian penyakit bakhil.
alias koret, alias medit bin pelit, pentil ban. Ini orang pelit namanya banyak, Bu. Medit, pelit, bakhil, koret, kikir, apa lagi? Iya udah gitu. Pentil ban. Ya Allah. Kata Nabi, al-ba'ilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang ba'il, orang yang pelit, orang yang medit, kata Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari pergaulan manusia. Siapa yang mau berteman sama orang pelit? Lagi kongkoh, lagi jalan-jalan maunya dijajanin mulu, gak pernah jajanin orang, padahal duitnya banyak di kantong. Pelitnya 17 setan. Ini orang semacam itu jauh dari Allah, jauh dari pergaulan manusia, jauh dari surga, tapi qaribum minan nar, dekat dari neraka. Ini penyakit-penyakit batin. Ria, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Ini penyakit-penyakit batin. Lalu obatnya apa? Nih, obatnya duduk di majlis-majlis taklim. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Innallaha yuqil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuqil ardal maitata bima'il matar. Alaikum ing atase sira kabeh bimujalasati kelawan lungguh sapa sira kabeh. Ngerti apa kagak? Ngerti apa enggak? Ya, kalau penceramahnya orang jauh begini. Hendaklah kalian duduk bersama alim ulama, kemudian mendengarkan nasihat-nasihatnya. Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati-hati yang mati dengan apa? Binurul hikmah, cahaya hikmah. Kama yuqil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang kering, yang tandus dengan turunnya air hujan. Untuk mengobati penyakit batin, penyakit hati di sini. Jangan sampai seumur hidup kita nggak pernah duduk di majlis taklim. Karena majlis taklim sumbernya ilmu. Ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu. Dalam matan zubatnya, mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah. Tata cara sholat yang benar. Bagaimana tata sholat yang benar? Wudunya yang benar, syarat rukunnya harus tahu. Syarat rukunnya sholat harus tahu. Apa saja yang batalkan wudu harus tahu. Jangan asal sholat, ilmunya nggak ada, mardudatun, ditolak oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sensor. Apa itu sensor? Sensor itu menghilangkan adegan-adegan yang tidak pantas dilihat. Itu namanya sensor. Artinya apa? Dulu ketika kita masih muda, pernah zina, pernah mabok, pernah judi, pernah berbuat dosa besar, maka sisa usia yang Allah berikan kepada kita disensor. Udah tua jangan kayak orang muda. Udah tua perempuan pakainya legging, kemana-mana pakai celana ketat, kemana-mana pakai celana wahai. Apa, Bu? Hawaii di bawah dengkul. Kalau di atasan dengkul namanya wahai. Ke atasan lagi namanya aduhai. Ke atasan lagi namanya hai. Nauzubillah min dzalik. Bulu mata dikereng-kerengin. Yang lebih fatalnya lagi, alisnya dikerok, diganti yang baru. Ini kalau kita baca di kitab Bulughul Maram, ibu mengerok alis yang Allah berikan, diganti dengan
Alis yang baru haram hukumnya, Bu. Ini jangan macam-macam ini. Itu nggak mensyukuri nikmat Allah. Karena sering saya lihat alis yang udah cakep dikerik sampai habis, diganti pakai spidol. Ya udah, intinya begitu dah. Ya Allah, dibikin kayak ke atas. Kalau merapikan boleh, merapikan boleh. Misalkan kita punya alis nih, rambutnya ada yang ke sana, ada yang kesana, dirapikin, dicabut boleh. Tapi jangan mengerik, dikerik lalu diganti dengan spidol. Itu hukumnya haram. Makanya 3 ini nih, sebelum kita dihisab oleh Allah, hisab dulu diri kita sendiri. Diedit dulu, didubbing dulu, disensor dulu. Sehingga ketika kita diputer layar film kita di hadapan Allah, enak nontonnya. Adegannya sudah bagus. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabi'un. Orang yang beruntung, jangan jadi orang yang rugi. Sama dari tahun kemarin, sama dengan hari kemarin, itu termasuk orang yang rugi, kata Nabi. Terus siapa dong orang yang beruntung? Kita baca di kitab di surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi pergeserannya waktu, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi usrin, dalam keadaan rugi. Kita ini rugi. Kata Allah, kita ini rugi. Sedangkan kita mintanya untung, tapi kita selalu rugi. Siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu. Nih yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa sih orang yang beriman? Definisi iman di dalam kitab Tanqihul Qaul karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, di situ diterangkan, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman itu mengiktikadkan di dalam hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengikrarkan, maka hatinya harus mengiktikadkan dan meyakini. Saya bersaksi bahwa tidak ada zat yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Maka saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan mengadukan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Ini gara-gara corona nih, banyak orang keblinger. Iman sering lentur dan luntur. Iman sering digadaikan. Nyembahnya kepada Allah. Kepengen naik jabatan, larinya ke dukun. Nyembahnya kepada Allah. Nyalegnya kepengen jadi, larinya ke mbah. Ini berarti iyyaka na'budu wa dukun nasta'in namanya. Sedangkan di surah Al-Fatihah bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu pula ya Allah aku minta pertolongan. Kalau nyembahnya kepada Allah, minta tolongnya ya kepada Allah. Kalau ilmu nahwu, wawunya itu wawu ma'iyah, tidak bisa terpisahkan. Kalau nyembah kepada Allah, minta kepada Allah. Nyembah kepada Allah, bersandar diri kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada orang kaya jatuh miskin, kita pun bangkrut. Kita bersandar kepada tembok, temboknya runtuh, kita pun ambruk.
Kita bersandar kepada pohon, pohonnya tumbang, kita pun ringsek. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah itu hayyun la yamut, hidup tidak akan pernah mati. Allah itu ghaniyun, maha kaya, tidak pernah miskin. Insya Allah kalau kita bersandarnya kepada Allah, iktikadnya, imannya yakin betul kepada Allah, insya Allah kita selamat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita berikrar semacam itu, dalam hati kita, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, wajib tidak percaya. Ini kan banyak aliran-aliran baru, Pak. Ada yang ngaku Nabi, ada yang ngaku malaikat. Jenggotnya nyengser, biarin. Udung-udungnya gede pan Vespa, biarin. Sorbanya panjang, biarin, bodoh amat. Sekali Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, harga mati, titik. Mau bahasa Arabnya lincah, mau kitabnya bagus, kalau ngaku Nabi, jangan sekali-kali kita percaya. Baru imannya mantap. Setelah iktikadnya mantap, lisannya mengikrarkan semacam itu, kemudian wa amalum bil arkan, kita kerjakan apa yang diperintah oleh Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau yang Allah perintah kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan, insya Allah kita selamat. Apalagi hidup di era zaman akhir zaman sekarang ini, Bu, Pak. Tantangan begitu berat, tantangan begitu dahsyat. Dibanjiri arus-arus westernisasi yang datang dari barat melalui HP. Ini yang menjadi polemik, khususnya bagi umat Islam. Ada manfaatnya pun ada mudaratnya. Kalau kita imannya nggak begitu tebal, imannya rendah, imannya ringan, bisa terpleset. Terlebih-lebih anak-anak kita. Negara Spanyol, Bu. Negara Spanyol dulu mayoritas Islam. Tapi sekarang terbalik. Islam di sana minoritas. Bahkan masjid terbesar di Spanyol itu Masjid Cordoba. Kalau di Indonesia katakanlah Istiqlal. Tapi sekarang sudah menjadi gereja. Kenapa? Karena imannya makin menipis, orang minat belajar agama makin sedikit. Lambat laun, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, orang sudah lupa dengan akidahnya. Dibanjiri dengan budaya-budaya barat, arus-arus westernisasi. Sehingga orang Spanyol kalau bicara cuman kenangannya doang. Nah, dulu di sini ada masjid. Setiap hari Jumat orang berduyun-duyun sholat Jumat. Kapan, Pak? Dulu sekali. Islam tinggal sekedar namanya. Wala minal Qur'an illa rusmun. Al-Quran tinggal sekedar tulisannya. Tidak menutup kemungkinan kisah Spanyol bisa pindah ke negara Indonesia. Ini hati-hati. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho, tidak akan rela orang Yahudi, orang Nasrani kepada umat Islam sebelum umat Islam mengikuti gaya hidup mereka. Ini yang kurang kita perhatikan. Orang Nasrani, orang Yahudi nggak bakalan ridho. Siapa yang bilang? Allah. Bukan saya, Allah. Orang Nasrani, orang Yahudi nggak bakalan ridho kepada umat Islam sebelum umat Islam ngikuti gaya hidup mereka. Coba kita perhatikan cara berpenampilan,
Menurut Islam, auratnya perempuan seluruh tubuh illa wajhun wal kafaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tapi nyatanya ketika kita jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke terminal, kira-kira perempuan banyak yang buka aurat apa enggak? Banyak apa tidak? Dan yang buka aurat itu rata-rata kebanyakan orang Islam apa enggak? Orang Islam, Pak. Kenapa? Mengikuti gaya hidupnya orang Nasrani. Sehingga orang bilang lihat pusernya kebo lebih sulit ketimbang lihat pusernya perempuan. Kalau ngelihat pusernya kebo mesti nungging dulu. Lihat pusernya perempuan nggak perlu nungging, diliatin. Jadi pantas saja kalau kita lihat di berita di televisi banyak pemerkosaan, banyak pencabulan. Itu ulah siapa? Ulah perempuan yang nggak mau menutup aurat, sehingga mengundang syahwat. Kenapa? Nggak ngikutin akidah Islam. Akidah Islam akidah yang paling yang benar. Islam mengajarkan segala macam. Dari mulai tidur diajarkan, mandi diajarkan, makan diajarkan yang baik secara Islam. Tidak ada agama-agama yang lain mengajarkan sedetail mungkin kecuali Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa semua agama sama, itu orang secara tidak langsung ingin memurtadkan umat Islam secara massal. Kan akhir-akhir ini ada itu oknum-oknum orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama sama. Semua agama sama, Tuhannya sama, cuman jalannya aja yang beda. Dari mana samanya? Wong Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir, karena pada saat itu Nabi Muhammad dibujuk, dirayu oleh Abu Jahal. Muhammad, boleh saya nyembah Tuhanmu, tapi esok kau nyembah Tuhanku. Turunlah ayat, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Satu ayat aja sudah jelas. Tuhannya saja lain, bagaimana mau sama agama itu? Ini kalau orang pengetahuannya dangkal, imannya nipis, bisa goyang. Ya, kalau memang semua agama masuk surga, kalau memang semua agama sama, lebih baik saya keluar dari Islam. Masuk surga lewat Islam rasanya ribet. Sehari semalam mesti lapor 5 waktu. Makan diatur, mandi diatur. Kalau agama-agama lain ibadahnya cuma seminggu sekali, nggak ada makanan yang haram, semua boleh. Lebih baik saya keluar saja dari Islam. Ini kalau orang mengatakan bahwa semua agama sama, maka orang yang ilmu pengetahuan agamanya minim, keimanannya dangkal, maka akan keluar dari Islam. Makanya hati-hati, tanamkan akidah kita kepada anak-anak kita. Mungkin kalau kita nih usia-usia kita aman, tapi anak-anak kita 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bishawab, dibanjiri dengan arus westernisasi yang datang dari barat. Makanya kata Nabi ketika duduk bersama sahabat, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ila qas'atiha. Wahai sahabatku, kelak nanti pada hari akhir
Kondisi umat Islam seperti makanan di atas meja hidangan. Kalau kita lagi lapar, Bu, kemudian disediain makanan di atas meja hidangan, makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak, kira-kira kita plototin apa kita santap? Tentu kita santap. Wong perutnya lapar, yang kita lihat makanan yang lezat-lezat, kita cobro bahasa Betawinya. Kita ambil, kita lahap, kita makan. Itulah kondisi umat Islam akhir zaman, prediksi Rasul 14,5 abad yang silam. Seperti makanan di atas meja hidangan, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, ingin menghancurkan, ingin mencoba menghancurkan umat Islam. Berbagai aspek, berbagai cara, lewat luar nggak bisa, lewat dalam. Nih, hati-hati. Banyak paham-paham liberalisme. Azan di gereja, baca sholawat di gereja. Ini mencampur adukan yang hak dan yang batil. Padahal Allah sudah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dan yang batil. Dengan dalih apa? Toleransi. Dalam akidah nggak ada toleransi, Bu. Dalam akidah nggak ada toleransi. Yang ada toleransi itu urusan sosial. Kita Islam, tetangga kita Nasrani, tapi butuh bantuan, wajib kita bantu, wajib kita hormati, wajib kita sayangi, wajib kita kasihi. Ini urusan sosial. Tapi urusan akidah, lakum dinukum waliyatin, nggak bisa dicampur adukan. Saya mau tanya, yang suka bakso enak nggak? Bu, bakso enak nggak? Enak. Es cendol enak nggak? Enak. Coba diaduk jadi satu. Ya kagak enak. Islam kalau kepengin sholawatan, kepengin zikiran, kepengin azan, di mana tempatnya? Di masjid, bukan di gereja. Nah, ini akhir-akhir ini sudah nyeleneh. Atau kalau kita lihat di YouTube, na'udzubillah min. Umat Islam seperti makanan di atas meja hidangan. Sahabat bertanya, amin kilatin na'nu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu jumlah kami sedikit? Rasul menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Jumlahmu pada saat itu amatlah banyak. Bisa dikatakan mayoritas. Indonesia mayoritas apa minoritas umat Islam? Tapi walaupun banyak, kata Nabi, seperti buih di lautan yang centang perenang, mudah dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Umat Islam hanya kuantitas tanpa kualitas. Banyak doang, tapi kualitasnya nggak ada. Dan di saat itu di hatinya fi qulubikumul wahan, berurat dan berakar penyakit wahan. Sahabat bertanya, wa ma wahnu ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia sehingga takut akan mati. Takut jabatannya dipecat, menghalalkan segala cara. Yang jadi hakim takut dilengserkan, orang yang benar dijeblosin penjara. Ini akhir zaman. Yang salah di penjara, yang salah yang benar, yang salah ditertawa, yang benar di penjara. Ini akhir zaman. Ulamanya disetir. Udah cari dalil, cari ayat yang kira-kira perbuatan kita benar. Sibuk mencari dalil, sibuk mencari ayat untuk membenarkan diri. Ini akhir zaman sekarang ini hadirin.
Kenapa? Di hatinya hubbud dunya, menghalalkan segala cara. Bagaimana agar hidup di alam dunia enak, supaya kaya, supaya punya rumah megah, supaya punya mobil mewah, bila perlu jilat atas injak bawah, bila perlu sikut kanan sikut kiri, tak peduli orang lain menderita. Istilah bahasa Jawanya wal-wal kedual, orang peduli sendal atau perdal, kadal atau aspal, sing penting iso diuntal. Ini akhir zaman. Dan yang terparah lagi wa karahiyatul maut, takut akan mati. Padahal yang namanya mati sudah pasti. Yang terpenting bagaimana ongkos bekal kita menghadap sakaratul maut. Karena hakikat hidup manusia itu seperti orang merantau, Bu. Yang namanya merantau kan gak lama. Selama-lamanya orang merantau, pasti suatu hari akan pulang kampung halaman. Apalagi Indonesia ya tradisi yang namanya mudik. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kayak Bang Toyib gak pulang-pulang, pas 5 tahun pulang. Kangen sama kampung halaman, kangen sama keluarga. Kira-kira kalau sudah bertahun-tahun gak pulang, begitu pulang seneng gak, Bu? Bu, seneng gak? 2 tahun di Jakarta, pas lebaran mudik pulang nemuin orang tua, seneng gak? Seneng. Orang pulang seneng. Begitu juga kita hidup di alam dunia. Suatu hari kita akan pulang. Kira-kira kalau kita pulang ke akhirat seneng gak? Ini lempengan ini pada bingung ini. Ngomong senang takutnya besok, ngomong gak senang memang bakalan semuanya pada bakalan mati. Seharusnya senang dong. Apa yang membuat kita takut? Ada 2 hal. Pertama, belum cukup ongkos. Ongkosnya belum cukup, nekat pulang, itu namanya nekat. Sampai ke kampung belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Mau pulang ke Surabaya cuman punya duit 150.000. Pulang sampai belum tentu, sengsara di jalan pasti. Begitu juga kita. Kenapa kita takut mati? Pertama karena ongkosnya belum cukup. Maka selagi Allah masih beri umur, diberi sehat oleh Allah untuk kita semua, kita jalankan sebaik-baiknya, cari bekal, cari ongkos untuk menghadap Allah. Yang kedua, kenapa kita takut? Karena kita cinta dunia selalu berlebihan. Seharusnya cinta Allah sepenuhnya, cinta dunia seperlunya. Tapi nyatanya terbalik. Cinta dunia berlebihan sehingga kita takut akan mati. Ini akhir zaman sekarang ini, hadirin. Makanya kata Nabi, jadidus safina fa innaka barru amik. Perbaharuilah kapalmu karena lautan amatlah dalam. Cobaan, rintangan, ujian, tantangan di akhir zaman sudah banyak. Melalui HP, melalui televisi. Sekarang kita lihat deh, nuansa Islam di kampung kita ini sudah mulai hilang. Dulu seusia saya di kampung, waktu listrik belum masuk, itu berasa banget umat Islam kalau habis maghrib. Rumahnya masih anyaman. Sebelah kiri lagi baca Yasin, sebelah kanan lagi murojaah, hafalin sifat 20, sebelah belakang lagi baca sholawat. Enak dengernya. Coba sekarang, sudah hilang nuansa Islamnya. Makanya Islam sekedar namanya, Al-Quran tinggal sekedar tulisannya.
Maka kesimpulannya, menghadapi tahun baru ini, yuk kita sama-sama introspeksi diri. Yuk sama-sama kita introspeksi diri, koreksi diri. Benahi yang belum benar, rapihkan yang belum rapih. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka. Paling tidak, mangkana yaumuhu khairum min amsihi. Orang-orang yang hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Amin. Yaitu pertama iman, yang kedua amal soleh, sedekah, infak, duduk di majlis taklim, itu amal soleh. Melayani suami, amal soleh dengan ikhlas. Idza naturta alaiha syaratka, bila dipandang oleh suami nyenengin, ya bu, itu ibadah nilainya. Jangan dibalik. Kalau di luar, kalau pergi ke mall, pakai wangi-wangian, pakai bedak bermacam-macam merek nempel di pipi, dari termurah sampai termahal. Ada Inex, ada Vanbo, ada Sariayu, ada Mustika Ratu, ada Ultima 2, nempel semua di pipi. Giliran tidur sama suaminya bau perengus, cium pipi rasanya pahit, buka baju bekas perokan mulu persis kayak macan belang. Itu nilainya ibadah. Melayani suami, membuat senang suami, ibadah. Jangan dibalik. Waktu pacaran sayang-sayangan, ayang beb, sayang, abi umi lah, belum nikah udah abi umi, udah mama papa, SMS, WA, SYG, SKRG, LGI, DMNA. Sayang, sekarang kamu lagi di mana? SKRG, LGI, di BKT. Sekarang aku lagi di BKT. Ya Allah. Belum nikah udah sayang-sayangan, sekalinya udah nikah boro-boro manggil sayang. Padahal ini sunnah Rasul, bu. Rasul romantis sama istri-istrinya. Menurut kisah memanggil Siti Aisyah dengan panggilan ya Humairah, wahai si kemerah-merahan. Indah betul. Wahai si kemerah-merahan, sayang. Nggak pernah manggil namanya. Ini harus dicontohkan kita umat Islam. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Suami walaupun udah tua manggil saya. Kenapa tabu? Karena nggak terbiasa. Suami mau kerja, cium tangan. Cium tangan suami, rontok dosa-dosa ibu. Ajarkan cium tangan jangan di jidat. Ajarkan anak kita cium tangan jangan di pipi. Sekarang sudah terbalik, cara cium tangan saja udah nggak bisa. Kenapa? Orang tuanya nggak pernah ngajarin. Bahkan ibunya ketika cium tangan kepada suaminya pakainya jidat. Benar nggak bu? Nauzubillah min dzalik. Cium tangan yang baik supaya anak kita tahu. Ambil tangan suami ketika mau berangkat kerja, cium di bawah hidung, di atas mulut. Ini sunnah Nabi. Doain suami kerja, ya Allah berikan keselamatan, berikan rizki yang banyak, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya amal soleh. Seorang suami melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya, keluar rumah, mencari nafkah, niatin ibadah, memberikan nafkah kepada anak istri. Nilainya amal soleh. Ini orang-orang yang beruntung kata Allah. Setelah iman, kemudian amal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haqq. Berpesan-pesan dalam kebaikan. Jangan bosan-bosan menasehati anak istri kita. Walaupun kita sendiri belum benar, tapi jangan bosan-bosan. Watawasau bil haqq. Berpesan-pesan kebaikan kepada keluarga, kepada anak, kepada tetangga. Jangan soleh untuk sendiri. Kita mengabaikan orang lain, jangan. Biarin yang penting saya ibadah, yang penting saya sholat, yang penting saya ngaji. Kita ngelihat kemungkaran di depan mata, kita nggak mau berbuat apa-apa, salah.
Yang benar itu watawasau bil haq. Orang yang beruntung itu bukan hanya kita sholat untuk diri sendiri, bukan hanya kita duduk di majelis taklim, tapi ketika kita melihat kemungkaran di depan mata, rubah itu semua. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani. Ketika kita melihat kemungkaran, rubah dengan kekuasaanmu, rubah dengan tanganmu. Kemudian kalau nggak bisa, rubah dengan lisan, nasihatin. Kalau nggak mampu, rubah dengan hati, artinya kita doakan. Orang yang merubah kemungkaran dengan hati, itulah orang yang selemah-lemahnya iman. Yang terakhir, watawasau bis sabr, berpesan-pesan dalam kesabaran. Karena hakikat manusia hidup di alam dunia itu ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia itu tempat cocok tanam akhirat. Yang namanya cocok tanam, ada kalanya subur, ada kalanya enggak. Ad-dunya darul imtihan, dunia itu tempatnya ujian. Ada yang diuji melalui jadi orang kaya, hartanya berlimpah ruah. Ada yang diuji melalui kemiskinan, kekurangan harta. Itu semua ujian. Orang yang kaya bukan orang yang paling disayang. Orang yang miskin bukan orang yang paling dibenci oleh Allah. Kaya dan miskin semuanya ujian. Ketika jadi orang kaya, mau nggak membantu fakir miskin? Mau nggak menyantuni anak yatim? Mau nggak membantu pembangunan masjid, memakmurkan masjid? Kalau dia mau, berarti lulus diuji dengan kekayaan. Tapi kalau dia pelit, berarti tidak lulus diuji dengan kekayaan. Begitu juga kita dikasih kemiskinan, kekurangan harta. Bukan Allah nggak sayang kepada kita, itu semata-mata ujian buat kita. Kira-kira kita sabar apa enggak? Kira-kira kita masih ibadah tetap kepada Allah apa enggak? Kalau kita makin ibadah, makin rajin walaupun kekurangan harta, berarti orang yang lulus diuji dengan kemiskinan. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, dia tidak lulus diuji dengan kemiskinan. 4 ini orang-orang yang akan beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Al-Faqih sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus untuk pribadi sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.